sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta fi wajhihi yaumal qiyamah hatta fi yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ada orang yang suka minta-minta sama manusia, suka mengemis kepada manusia. Mereka ini, kata Nabi, adalah orang-orang yang kalau besok di hari kiamat dibangkitkan, wajahnya nggak ada dagingnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya dia terhina karena meminta-minta. Maka jangan ajarkan anak kita jadi pengemis ketika nanti di hari raya. Mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tetap alhamdulillah. Dan jangan minta THR dong, THR dong, THR dong, THR dong. Jangan. Udahlah hadirin, tugas kita mah silaturahim aja. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak jadi masalah. Tapi saya tetap perlu Ustadz, ya mintanya ke Allah aja. Ya Allah, bagi hamba rezeki, begitu. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rezeki. Adapun nanti yang ngasih manusia, yang ngasih tante, pak de, bude, itu bonus. Begitu hadirin. Intinya jangan ajarkan mental anak kita jadi pengemis. Karena ini bahaya sekali ya. Mental tuh kalau udah sekali suka-suka keterusan. Makanya harus diulang-ulang. Pelajaran gini kan sebenarnya pelajaran udah lama, tapi kan harus diulang-ulang. Jangan ajarin anak kita mentalnya mental pengemis di hari raya. Minta sana le sama ommu, itu loh, minta sama tantemu, THR dong tante, gitu. Jangan. Itu sama dengan kalau kita ngajarin gitu ke anak, ngajarin mental anak kita mental minta. Jangan minta-minta. Kalau bisa mentalnya dilatih mental memberi. Anak kita pegangin beberapa lembar. Nah, nanti kalau ketemu sepupu, keponakan, kamu kasih ya mereka selembar-selembar semampunya. Kalau kita emang diberi kelapangan rezeki, kitanya yang bahkan justru harus berbagi. Tapi kalau ngajarin meminta-minta, tidak. Islam tidak pernah ngajarin kita bermental pengemis. Islam nggak pernah ngajarin kita menjadi peminta-minta. Kalau dikasih, terima apa tolak? Kalau dikasih, terima. Kata Nabi, kalau ada hadiah, la tarudduha, jangan ditolak. Tapi kalau minta-minta, tidak. Semoga Allah karuniai kita semuanya punya mental al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi maksudnya lebih baik daripada yang di bawah. Maksudnya yang di bawah apa? Yang menerima. Insyaallah hidup kita 4 sehat 5 miliar. Amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnah sebelum hari raya secara singkat dulu ya hadirin. 7 sunnah di hari raya Idul Fitri. 1. Hendaknya makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu. Kalau Idul Adha tidak makan dulu. Yang kedua, mandi sebelum berangkat sholat Id. Yang ketiga, pakai pakaian terbaik. Yang keempat, hendaknya bertakbir banyak-banyak dari malam maghribnya 1 Syawal sampai nanti hendak dilaksanakan sholat Id. Yang keberapa ini? 4 apa 5? 5.
berjalan kaki ke tempat sholat. 6. Sholat pergi dan pulang. 6. Pergi dan pulang lewat jalur yang berbeda. Kalau cuma satu jalur berarti sisi kanan, pulangnya sisi kiri. 7. Dianjurkan sholat di tanah lapang. 8. Wanita-wanita haid hadir untuk mendengarkan khutbah. Nanti beliau nunggu di belakang. 9. Tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. 10. Mendengarkan khutbah sampai selesai. 11. Saling mengucap taqabbalallahu minna wa minkum. 12. Menampakkan kegembiraan di hari raya. Jadi hari raya ini jangan murung aja gitu, jangan. Tampakkan gembiranya, kita ini berhari raya. 13. Hendaknya dia mengeluarkan sedekah terbaik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bisa merayakan berhari raya. Ini 15 ya. Berapa? 13 sunnah-sunnah di hari raya. Secara singkatnya yang tadi dibahas. Gitu hadirin. Satu-satu ya hadirin. Yang pertama, tulis di kolom komentar teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ditulis di kolom komentar. Yang pertama, silakan tulis di kolom komentar. Yang pertama, mandi sebelum berangkat sholat id. An Nafi' an Abdullah ibn Umar kana yaktasilu Rasul sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitri qabla an yaghdu ila al-musalla. Rawahu Malik. Atau kama qala Ibnu Umar, bahwasanya sahabat-sahabat Rasul itu biasa mandi sebelum berangkat ke tempat sholat id. Jadi kita dianjurkan untuk mandi sebelum sholat id. 2. Memakai pakaian terbaik. Akhadha Umar jubbatan min istabaraqi thiyab atau siba'u fi syauqi fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Para sahabat ketika berhari raya, beliau memperhatikan pakaian-pakaian bagus dan beliau mengenakan pakaian terbaik di hari raya beliau dan menampakkannya di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam juga tidak melarang mengenakan baju yang bagus. Jadi pas hari raya bajunya bagus. Baju baru alhamdulillah, baju lama alhamdulillah. Mau baju baru ataupun baju lama, yang penting ketika sholat Idul Fitri bajunya suci, yang paling penting. Mau baju baru, mau baju lama, yang penting suci dan tentunya sesuai syariat. Nanti kalau kita mendapati ada baju-baju yang kiranya ini belum dicuci, ini kiranya masih butuh PR, ini kiranya bajunya masih harus diperbaiki, ini kiranya masih bajunya harus cuci dulu, bersihin bajunya, disiapkan dari sekarang. Kan hari raya tinggal menghitung hari. Kayaknya mah kalau dilihat nih dari bulannya mah kayaknya nih besok, nanti malam takbiran, kayaknya besok kita sholat id. Tapi nanti sambil memantau apa yang baiknya, sama-sama kita tunggu, kita lihat. Kalaupun masih harus puasa sehari lagi, ikuti pemerintah, fadhol. Kalau nanti mau Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Insya Allah tuh semuanya ranah ijtihadi. Namanya ranah ijtihadi tuh kalau benar pahalanya 2,
Kalau kurang tepat, pahalanya berapa? 1. Dua-duanya tetap dapat pahala. Yang salah siapa? Nggak sholat pun nggak apa-apa, kan sholat id sholat sunnah. Tapi eman. Pokoknya kita mah siapin aja. Kita nih mau berhari raya. Yang namanya hari raya itu harus seneng. Hari raya nih jangan sedih. Tampakkan wajah gembira, tampakkan wajah sumringah. 3. Makan ya. Makan sebelum salat Idul Fitri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini khusus salat Idul Fitri jamaah, beda sama salat Idul Adha. Sebelum berangkat salat Id, sebelum pergi ke lapangan, makan dulu Idul Fitri. Salah satu sunnah yang harus ditinggal. Salah satu sunnah Nabi di Idul Fitri yang jangan ditinggal, makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Kalau sholat Idul Fitri makan dulu. Kalau sholat Idul Adha tidak makan dulu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memakan kurma hatta ya'kula thamarat, la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula thamarat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tempat sholat Idul Fitri sampai Rasul terlebih dahulu memakan kurma. Jadi Rasul itu nggak pergi dulu ke tempat sholat Idul Fitri sebelum Rasul makan kurma. Jadi definisi makan ini boleh makan berat atau makan ringan. Yang penting makan, penanda bahwa hari itu sudah hari raya. Hari raya, hari gembira, sudah nggak puasa. Makan dulu. Berarti boleh Ustadz saya makan walaupun nastar, boleh atau boleh? Kastengel. Nabi kan makan kurma. Habis itu Nabi pergi ke tempat sholat. Pokoknya kita makan dulu walaupun itu bentuknya makanan ringan. Terus pergi sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'amu wa la yat'am yaumal adha hatta yusalli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak keluar rumah kecuali makan dulu, baru keluar rumah ketika Idul Fitri, wala yat'am yaumal adha, dan Nabi tidak makan dulu ketika Idul Adha. Jadi beda ya, Idul Fitri makan dulu sebelum sholat, Idul Adha tidak makan dulu sebelum sholat. Kelima, bertakbir. Keberapa ini hadirin? Berjalan kaki menuju tempat sholat. Min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yakhruj ila al-'id masyian, rawahu Tirmidzi. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnahnya Idul Fitri nih hadirin ya. Termasuk sunnahnya Idul Fitri, min sunnati Rasulillah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, riwayat Tirmidzi, ay yakhruj ilal 'id masyian. Hendaknya orang-orang itu pergi ke tempat pelaksanaan sholat Id sambil berjalan kaki. Anjurannya pergi ke tempat sholat Id sambil jalan kaki. Lah, kalau misalkan orang-orang ini mendapati sholat Idnya agak jauh, kayak misalkan orang mau sholat Id jauh sampai ke kota sebelah gitu misalkan, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh. Apalagi cari tempat sholat Id yang viral gitu misalkan, boleh. Orang mau pakai mobil ataupun pakai motor, silakan. Tapi kalau mau jalan kaki juga, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberapa? 6. Apa 6?
berangkat pergi pulang lewat jalan yang berbeda. Salah satu sunnah juga di Idul Fitri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Eid atau idza kana yaum Eid khalafa at-tariq, rawahu Bukhari. Jadi Rasul itu kalau hari raya beliau pergi dan pulang lewat jalan yang berbeda. Nah, pertanyaannya kan gini biasanya. Kalau saya sholat Idul Adha, Idul Fitri cuma satu lokasi, dari rumah saya nggak ada jalan lain kecuali jalan itu, gimana saya harus ngambil perginya beda, pulangnya beda? Pergi di jalan sisi sebelah kanan, pulang lewat jalan sisi sebelah kiri. Berarti trotoar kanan, pulangnya trotoar kiri. Karena Nabi melakukan itu, hadirin. Nggak harus muter dulu sampai Temanggung. Sholatnya di mana gitu, muternya ke Temanggung gitu, enggak. Jauh sekali, hadirin. Ya udah. Kalau kita mendapati satu lokasi, solusinya pergi lewat sisi kanan, pulangnya lewat sisi sebelah kiri. Lanjut, berapa hadirin? 7. Apa yang ketujuh? An Abi Sa'id Al-Khudri qal, ini nomor 7 nih. Salah satu sunnahnya sholat id itu dianjurkan di tanah lapang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wa adha ila al-musalla, rawahu Bukhari. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau Idul Fitri, Idul Adha, beliau keluar menuju tempat sholat. Tempat sholatnya di mana? Di tanah lapang. Tapi boleh nggak kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid? Boleh atau boleh? Boleh. Sholat di masjid pun boleh. Kalau sholat di tanah lapang boleh. Dan biasanya Nabi ketika sholat id di tanah lapang. Pertanyaannya, kenapa sholat tanah lapang? Sebagai bentuk syiar. Syiar kalau kaum muslimin tuh punya hari raya. Syiar nih, kalau kaum muslimin berhari raya nih segini loh banyaknya nih. Itu sebagai bentuk syiar di tanah lapang. Nggak di tanah lapang pun juga boleh. Kalau di masjid disilahkan. Tinggal menyesuaikan kapasitas kemampuannya masing-masing. Terus juga nih, nanti di hari raya Idul Fitri jangan salah prioritas ya jemaah. Besok hari raya Idul Fitri itu jangan salah prioritas. Ketika kita berhari raya Idul Fitri itu jangan sampai salah prioritas. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai yang wajib dikalahkan sama sholat yang sunnah. Kan subuhnya wajib. Jangan sampai orang ini sholat Idul Fitri mah sholat, subuhnya mah nggak sholat. Ya ini kurang pas namanya. Jadi subuhnya ya sholat. Sholat Idul Fitri itu sunnah. Yang wajib didahulukan, yang sunnah dihidupkan. Jangan kebalik. Yang sunnah semangat, prepare, yang wajibnya malah ditinggalkan. Jangan. Lanjut hadirin, berapa hadirin? 8. Apa itu 8? Tidak ada sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat id. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yawmal fitri rakaatain lam yusalli qablaha wala ba'daha, rawahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi ketika sholat hari raya beliau sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kayak sholat apa? Kayak sholat subuh, tapi bedanya takbirnya berapa kali? 7 kali. Yang takbir kedua berapa kali? 5 kali.
tidak termasuk takbir intikal, takbir miliknya salat itu sendiri. Jadi Nabi biasa salat 2 rakaat, lam yusalli qablaha wala ba'daha, dan Nabi tidak salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah. Salat dulu, habis salat khutbah, habis salat khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Berikutnya nomor berapa hadirin? 9. Apa 9? Wanita haid hendaknya datang dan hadir. Umirna an nakhrija min idain al-awatiqa wa zawatil khudur, bahwasanya kami diperintahkan untuk hadir mendengarkan khutbah, baik perempuan-perempuan yang lagi haid ataupun anak-anak kecil. Tetap dengarkan khutbah, jangan habis sholat bubar jalan, jangan. Dengerin dulu sampai selesai. Habis selesai baru boleh musafahah. Musafahah itu apa? Bersalam-salaman. Apa yang diucap, nanti ada sunnahnya yang diucap apa. Berikutnya berapa hadirin? 10 apa 10? Mendengarkan khutbah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wa adha, fa awwalu syai' yabda'u bihi as-salah thumma yansarifu fayaqum muqabilan nasa faya'idhum. Adalah Rasulullah SAW, beliau keluar dari rumah beliau di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, lalu beliau memulai dengan solat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Setelah solat summa, kemudian Nabi berbalik ke belakang, lalu Nabi berkhutbah. Berbalik ke belakang terus dia menghadap belakang gitu, lalu Nabi khutbah kepada manusia dengan memberi peringatan. Diingetin, di reminder lagi. Hadirin, kita nih belum finish loh ya. Nanti maghrib nih penentuan nih, udah finish atau belum, masih sehari lagi atau belum. Jangan terlena, tinggal beberapa jam lagi. Kalaupun memang besok kita lebaran, tinggal beberapa jam lagi. Kalaupun memang besok lusa, ya masih tetap tinggal berapa jam-jam lagi aja sebenarnya. Jangan terlena. Biasanya di akhir orang tuh gampang terlena, ngerasa sudah hampir menang, ternyata disalip lawan. Kita ini jangan terlena. Detik-detik akhir tuh paling menentukan yang benar. Kalau mau sedekah nih sekarang nih, mumpung masih Ramadan, powerful pahala-pahala sedekah di bulan Ramadan. Jangan sampai enggak. Nanti kalau enggak bingung juga nanti pasti hadirin. Jadi baiknya gimana? Baiknya kita tuh jangan berpuas diri. Kita belum menang kok berpuas diri. Kita belum menang, masih ada injury time, masih ada beberapa menit-menit tambahan. Belum selesai nih Ramadan nih. Tapi vibesnya udah kayak sibuk mikirin chat rumah, sibuk mikirin ini, sibuk fitting baju lebaran. Hadirin, kita nih belum selesai, ini masih Ramadan nih. Kita belum selesai tapi vibesnya udah ngecat rumah, fitting baju lebaran, buat kastengel, buat nastar. Udah hawa-hawanya emang udah hawa-hawa lebaran banget. Tapi kita nih belum selesai loh hadirin. Udah keluarga udah pada kumpul di rumah nih. Wah, ponakan-ponakan tidur udah berjejer kayak pindang di rumah nih, rame nih. Ingat hadirin, vibesnya iya vibes lebaran. Saudara-saudara udah pada berdatangan, tapi kita belum selesai, Ramadan belum selesai nih. Ayo Qur'annya geber lagi. Ayo sedekah-sedekahnya. Ayo ngajinya. Ayo taklimnya. Ayo geber hadirin. Last minute
injury time. Jangan berpuas diri kita belum menang. Jangan berpuas diri kita belum apa? Kita belum menang. Kita belum sampai garis finish. Nggak tahu hari ini kita meninggal. Allahu a'lam bishawab kan? Besok kita nggak bisa lebaran. Yang harusnya ceria malah jadi duka di tengah keluarga. Nggak tahu hadirin. Kita belum sampai di garis finish. Kita belum sampai di garis finish. Ayo berjuang. Ayo, last minute itu paling bahaya. Tahu apa yang paling menyakitkan? Ketika nonton bola, skornya 2 sama, di menit 94 gawang kita kejebolan. Ngenes nggak kira-kira? Ngenes. Kan main bola 90 menit. Ada extra time, tambahan waktu tuh sekitaran 4 menitan. Yang paling ngenes ketika skor sudah 2 sama, menit 94 kita kebobolan. Tahu apa yang terjadi? Sedih semua tuh satu tim. Begitu mau ditaruh di tengah bolanya, prit, dioper, set langsung prit, 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 selesai dan kita dalam keadaan kalah. Wah, itu ngenes banget jemaah. Maka Ramadan jangan selebrasi dulu. Jangan kebanyakan gaya dulu. Kita belum selesai. Ayo, masih harus berjuang. Ngajinya, tilawahnya, majelis ilmunya, sedekah-sedekahnya, buka puasain orang berbuka, fasilitasi banyak kebaikan. Kita belum selesai nih hadirin. Nanti sore buka puasain orang. Udah buka puasain orang jemaah. Kita berharap kita semua menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah, ditutup dengan indah. Lanjut, berapa hadirin? Berapa? 11 apa 11? Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bahwasanya ucapan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau saling ketemu ketika berhari raya, ucapan sahabat kalau ketemu di hari raya mereka saling ucap taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa? Jawabannya amin boleh, taqabbal ya karim boleh, kullu am wa antum bi khairin boleh, wa anta kadzalik taqabbalallahu minna wa minkum boleh. Silakan dijawab dengan jawaban apa saja, tapi artinya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Alhamdulillah. Ya dikumulastihbalakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Itu arti dari taqabbalallahu minna wa minkum. Biasanya di kita ada tambahan minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf, salah. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang aid, mengulang kembali kepada kesucian maksudnya. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk faizin, orang-orang yang meraih kemenangan. Itu artinya. Jadi minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, semoga kita kembali suci, wal faizin, dan semoga kita meraih kemenangan. Itu arti dari minal aidin wal faizin. Boleh kita mengucap itu, silahkan. Mudah-mudahan kita tuh mendapat kemenangan. Jadi semua bahasa-bahasa baik di Idul Fitri itu silahkan boleh diucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, ini para sahabat biasanya begitu. Kita tuh biasanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus bahasa Jawa,
Apa bahasa Jawa apa? Sugeng Riyadi sedaya lepat nyun pangapunten pramila dumateng kula onten lepatipun nyuwun ngapura sak gede-gedene gitu kan. Boleh bahasa apapun boleh, yang penting di dalamnya ini mengandung doa baik, mengandung minta maaf, mengandung saling memaafkan. Di dalamnya tuh ada pesan banyak kebaikan tuh, di sanalah silahkan pakai bahasa apa saja pun juga diperkenankan. Lanjut 12. Apa hadirin 12? 12 apa 11? 12 apa 12? Menampakkan kegembiraan. Kata Nabi SAW, la tahkaranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Kita ini jangan sampai ketemu saudara kita menampakkan wajah yang kurang menarik. Ketemu saudara di hari raya gini, jangan gitu, yang benar ketemu hadirin. Jangan ketemu saudara begini wajahnya tuh wajah kasihan sekali. Ayo kita benarkan wajah kita ketemu saudara-saudara kita di hari raya penuh senyum, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Kalau cara Nabi, pesannya Nabi itu, kita ini kalau ketemu saudara kita itu biwajhin talik, wajahnya sumringah, sumeh, ceria, seneng, apalagi lagi hari raya. Hari raya kok wajahnya ditekuk, THR-nya belum. Nah, THR udah cair belum? Wah, ada yang udah, ada yang belum. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya dapat karunia terbaik. Jadi kita nih ketemu saudara-saudara silaturahim, ya wajahnya ya sumringah, wajahnya ya senyum, wajah yang paling, wajahnya itu yang menyenangkan gitu bila dipandang. Karena itu bagian dari sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi riwayat lain, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim sadaqah. Kita ini kalau nyenengin hatinya orang aja dihitung sadaqah. Jadi senengin hatinya orang. Next, lanjut. Berapa hadirin? 13 apa 13? Sebelum maaf 13 apa? Apa 13 tadi? Oh, sedekah terbaik. Tapi sebelum itu hadirin, kan tadi kan tentang kalau ketemu saudara di Idul Fitri, jangan lupa wajahnya wajah ceria, wajah gembira. Termasuk kita kan kalau Idul Fitri itu dianjurkan selain silaturahmi menyenangkan hatinya orang. Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim sadaqah. Kalau kita tuh nyenengin hati orang ya dihitung sedekah. Termasuk nyenengin hati orang itu ketika Idul Fitri jangan nanya kapan nikah. Termasuk nyenengin hati orang ketika Idul Fitri jangan nanya kapan punya momongan. Jangan tanya kapan punya momongan lagi bagi yang sudah punya. Jangan tanya kapan mati. Tanya yang baik-baik aja hadirin. Jangan malah momentum Ramadan. Jangan malah momentum Idul Fitri yang harusnya dipakai senang-senang, gembira, ceria, malah berubah suasana menjadi melukai gara-gara pertanyaan yang tidak bertanggung jawab. Makanya pertanyaan-pertanyaan kita yang sejenis tadi skip. Apa untungnya jemaah kita tahu dia nanti kapan nikahnya, apa untungnya kecuali kita membayari gedungnya, mau siapin cateringnya 1000 porsi, mau cetakin undangannya, betul atau betul, baru kita boleh. Mas, ayo mas, ini aku udah punya calonnya ini
Aku udah punya tanggalnya ini, udah saya booking gedungnya tanggal segini, udah saya siapkan 1000 catering dari catering terbaik se-Wonosobo, biayanya sekian ratus juta, saya yang tak cover semuanya, jenengan tinggal datang nikah, semoga bahagia menua bersama sampai surga. Nek kita sponsor utamanya, monggo boleh bertanya, tapi kalau kita bukan sponsor utama, baiknya diam. Jangan melukai hati orang dengan pertanyaan. Soalnya nih biasanya kadang-kadang orang tuh males ketemu Idul Fitri, soalnya banyak pertanyaan yang melukai. Makanya males deh ketemu. Kenapa? Bude ini kepo. Pak D saya tuh kepo sekali. Om saya, tante saya tuh nanya mulu, kapan nikah, kapan ini, kapan punya anak, sekarang pencapaiannya gimana. Hadirin, Idul Fitri mah yang penting gembira ya. Pencapaian orang kan beda-beda, nggak harus sama ya. Yang penting saling doain kebaikan. Dijaga lisannya, jangan sampai melukai hatinya orang lain. Setuju? Yakin? Begitu hadirin. Jadilah Pak D Bude yang bijak. Idul Fitri, jadilah Pak D Bude yang Idul Fitri, jadilah Pak D Bude yang bijak, jadilah Om Tante yang bijak, jadilah kakak sepupu yang bijak, jadilah saudara yang bijak ketika ngumpul-ngumpul. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang melukai hatinya orang. Ditanya kapan nikah, kapan hamil, kapan punya momongan lagi, pencapaianmu sekarang gimana, kok kamu sekarang begini sih, begitu sih. Udahlah hadirin, doain aja yang baik-baik. Mbak, semoga sehat ya, lancar rezeki ya, semoga segera bertemu dengan jodoh yang solih-solihah ya. Mbak, semoga begini, semoga begitu. Doain aja yang baik-baik. Momentum lebaran jadi momentum penuh kebaikan, bukan jadi momentum saling melempar pertanyaan yang melukai hatinya orang. Setuju? Siap. Begitu hadirin. Terakhir tadi apa sodakoh terbaik kata Nabi. Salah satu sedekah, mohon maaf, kata Nabi, harta yang disedekahkan tidak pernah berkurang. Kalau kita sedekahkan harta, kata Nabi, itu nggak berkurang. Bal yazdad, bukan berkurang, tapi Nabi bilang justru bertambah dan makin bertambah. Apalagi ada sedekah yang paling utama. Ada sedekah yang paling utama namanya sedekah subuh. Sedekah apa? Subuh. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap subuh itu ada dua malaikat menyertai kita, menemani kita. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah kalau dia sedekah, lipat gandakan hartanya, berkahi hartanya, ganti dengan berlipat-lipat hartanya. Wa yaqulul akhar, yang lain juga mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah kalau dia menahan diri dari bersedekah, miskinkan dia, bangkrutkan dia. Jadi sedekah subuh itu powerfulnya apa? Didoakan para malaikat. Kalau kita sedekah subuh, kita didoain malaikat. Kalau bisa kita sedekah subuh terus, jangan nggak sedekah subuh. Jauh Ustadz, scan QRIS di pojok sini. Mumpung masih Ramadan tinggal beberapa waktu lagi akan berlalu meninggalkan kita. Ayo maksimalkan yang terbaik, scan QRIS atau kemanapun hadirin nyaman, silakan. Mari manfaatkan di momentum terbaik, sedekah-sedekah terbaik kita. Kata Nabi itu kana ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Hari-hari biasa di luar Ramadan aja dermawan. Dan ketika masuk Ramadan, dermawannya itu berkali-kali lipat. Udah dermawan, tapi begitu Ramadan lebih dermawan lagi. Maksimalkan Ramadan. Dia nanti kalau kita mau ketemu Ramadan lagi harus nunggu berapa bulan? 11 bulan lagi nunggunya. Atmosfer enak Ramadan ya hadirin.
Puasa di bulan Ramadan. Nih hadirin, pertanyaan ya. Puasa di bulan Ramadan sama puasa pas di luar bulan Ramadan. Kira-kira susah mana hadirin? Di Ramadan puasa atau di luar Ramadan? Kenapa di luar Ramadan lebih susah? Nah, karena kita sendiri. Kalau di Ramadan kita bersama-sama, jadi puasa kerasa mudah. Kesalihan atmosfernya memang mudah karena Ramadan udah dukung atmosfer kesalihan. Yang lain pada baca Quran, yang lain pada taklim, pada ngaji, majelis ilmu. Di luar Ramadan tidak mudah. Kenapa? Atmosfernya berbeda. Mau puasa sunnah, seisi rumah makan semua. Akhirnya kita, ya udahlah besok aja makan. Besok begitu lagi. Akhirnya jarang puasa sunnah. Jadi kalau Ramadan aja nggak berhasil merubah kita jadi yang lebih baik, mau nunggu bulan apa supaya kita lebih baik? Kalau Ramadan ini nggak membekas, kita udah punya kebiasaan baik 30 hari, ngaji subuh syuruk, baca Quran, sedekah subuh, buka puasain orang. Lantas kita nih mau bulan gimana lagi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang pas menjadi kebiasaan baru yang baik? Ayo jamaah, kebiasaan bagus di Ramadan jangan ditinggal. Sholat malam, ngaji, beres, tilawah, kajian, sedekah, jangan tinggal, lanjutin jamaah. Sudah 13 ya? Sudah habis? Sudah habis 13. Terakhir, kami dari keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih dan segenap Yayasan HAS Indonesia, ada PAUD di dalamnya, ada SD Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih di dalamnya, ada kampus S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad Al-Fatih, juga ada masjid dan yayasan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun selalu dalam kebaikan. Hadirin, kami juga memohon maaf kalau dalam melayani hadirin sebagai tamu-tamu Allah, baik yang datangnya beberapa saat ataupun yang beritikaf, ada yang kurang berkenan. Ditunggu insight-insight bagusnya nanti, baik lewat surat ataupun lewat chat pribadi WA. Dan boleh sekali hadirin memberikan review ulasan di Google, bintangnya senyaman hadirin, tapi kalau bisa mah review jujur aja. Kalau bintang 1 ya sudah, tapi saya doain mudah-mudahan yang ngasih review bintang 1 kalau haji, kalau umroh hotelnya bintang 1, jauhnya 20 km. Tapi yang ngasih review di Google bintang 5 Masjid Muhammad Al-Fatih, kami doain, lagi puasa mendoakan mudah-mudahan haji umrohnya juga bintang 5, hotelnya depan pelataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jangan lupa dikasih review jamaah, review jujur, tapi jujurnya bintang 5. Tapi kalau ada yang kurang-kurang, kami ya ditowel. Kemarin kurang mbak ini jutek, kurang mas ini jutek, mas ini kemarin wajahnya kurang senyum, mbak ini wajahnya kurang ini. Nggak apa-apa, spill aja ke saya nanti atau spill ke teman-teman pengurus nanti, boleh, nanti biar jadi insight baru dan bahan evaluasi buat kami. Kalau ada kurangnya pasti mutlak itu kekeliruan dari kami. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Kami sudah berusaha memberi yang terbaik, melayani sebaik mungkin, mengikhtiarkan yang terbaik. Tetap kami tunggu nasihat baiknya, insight baiknya. Mejanya kurang banyak, kasurnya kurang banyak, tempatnya kurang memadai atau ini atau itu. Insya Allah di tahun depan kami akan terus belajar.
Tahun ini alhamdulillah sudah lebih baik dari tahun kemarin. Tahun kemarinnya lebih baik dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena memang kita mau jadi hamba yang lebih baik daripada tahun kemarin. Nanti hadirin, apa-apa suratnya nanti kumpulin, taruh plastik. Surat-surat insight, masukan, kritik, saran, nanti masukin plastik, kasih ke pengurus, pengurus titip ke Ustadz Irfan, atau nanti boleh lewat chat WA, gak apa-apa, ke admin, biar admin nanti yang meneruskan. 0812 1025, nomornya berapa? 0812 1025. Alhamdulillah kita bangun nih, terus-terusan bangun. Gedungnya itu udah dilihat jamaah di sebelah sana tuh lagi bangun 4 lantai. Jamaah Ramadan ini kan mau habis, mumpung Ramadan, kalau ada yang mau menitipkan, mewakafkan tanah, mewakafkan kendaraan, mau mewakafkan apapun untuk kemaslahatan, termasuk mewakafkan harta untuk gedung baru pembangunan, hadirin bisa sekali nanti hubungi Mbak admin 0812 1025. Barakallahu fikum. Semoga jamaah selalu sehat. Ini mudik gak jamaah? Mudik kemana? Mudik ke kota? Mudik, saya juga mudik ke Garung. Ada yang gak mudik? Atau ada yang dari luar kota mudik ke Wonosobo? Ibu dari mana ibu? Solo. Ibu? Bandung. Mudik ke? Suami Wonosobo ibu? Oh asli Wonosobo. Mana lagi ibu yang mudik-mudik nih? Wah, barokah pokoknya. Ketemu keluarga titip salam. Nanti insya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih mengumumkan lewat Instagram kapan nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Di sini pemandangannya kalau sholat Idul Fitri, tapi di belakang itu ada gunung jamaah tuh. Tuh gunung kelihatan tuh. Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Perahu. Cuman hadapnya tuh bukan hadap gunung. Hadapnya tuh membelakangi gunung. Padahal kalau hadap gunung tuh ya pasti keren banget ya jamaah, sholat ngadep gunung gitu. Jamaah kalau mau sholat yang hadap gunung ya di Garung. Di Garung datangnya jangan jam subuh, pasti nggak dapat tempat. Datangnya jam 3, jam 2. Kalau bisa dari takbiran aja di situ jamaah. Lah iya kalau mau dari takbiran situ kalau mau. Soalnya kan itu viral. Karena viral kan orang mau datang semua kan berbondong-bondong. Karena viral semua orang berbondong-bondong sholatnya di sana. Ya akhirnya penuh bludak. Jadi kalau jamaah mau sholat di sana ya dari maghrib aja udah di sana ngetep tempat. Gitu kan. Nggak apa-apa, yang viral tuh yang bagus-bagus tuh bagus. Saya sangat senang kalau yang viral tuh sholat id, yang viral tuh anak muda jadi imam tarawih, anak muda jadi imam masjid. Wah itu viral tuh harus begitu. Yang viral jangan yang aneh-aneh, yang viral tuh harus yang bagus-bagus. Kalau yang viral aneh-aneh kita agak sedihnya karena diikuti bocil-bocil kita tuh, anak-anak kita jadi yang aneh-aneh juga mereka ngikutin. Tapi yang kalau viral kebaikan kan orang bersemangat. Walaupun petani kadang ngomel-ngomel juga tuh kan. Waduh sawah saya diinjek-injek, kol saya diinjek-injek gitu. Nah ini juga yang pada datang nih ke Garung, hati-hati tanaman orang jangan diinjek. Kasian udah nanam 3 bulan 4 bulan tinggal panen diinjak-injak. Cuman ya namanya orang banyak kadang-kadang kita agak susah juga ya mengkondisikan. Insya Allah semuanya dalam kebaikan. Terus viralkan setiap kebaikan. Kata Nabi mandala alal khair kafailih, siapa orang memviralkan kebaikan beliau panen pahalanya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama mumpung ada yang safar baru mudik. Kita kan doanya mustajab semua nih, lagi puasa juga. Kata Nabi as-shaim hatta yuftir, orang puasa sampai berbuka. Maka bismillah yuk kita berdoa. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, silakan berdoa dengan hajat masing-masing, saling mengaminkan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Terima kasih juga tuan puan, ibunda sudah berkenan hadir. Nanti yang hari ini pulang, yang pulang ke kota, ke kotanya masing-masing yang iktikaf. Ini khususon yang iktikaf dulu. Nanti sampaikan ke tim mbak-mbak mas-mas yang ada di bawah. Mana nih mbak-mbaknya mas-mas? Pada ini kayaknya, pada capek hadirin. Tolong dibantu dulu mbak ini Haifa, mbak Ustazah Haifa, Ustazah Azura. Ada apa namanya? Oh iya, ada di bawah. Udah. Oh gitu. Diantar apa mbak? Diantar? Oh di atas. Di atas apa? Oh gitu. Oh ya siap. Oke, mantap. Udah pak? Oh udah aman. Baik. Hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga. Besok kalau lewat lagi di Wonosobo, mampir ke sini jamaah, ditengok amal jariahnya. Ini ya amal jariah jamaah semua. Terima kasih banyak. Nanti juga jamaah kalau punya waktu luang, lihat-lihat ke sini, ajak keluarga biar kita tengok kembali jariah-jariah kita. Tolong didoakan kami biar istiqomah kayak jamaah gitu, tetap istiqomah, meninggalnya husnul khatimah. Dan juga satu lagi pesan terakhir, namanya umur nggak ada yang tahu, kita sama saling berdoa semoga Ramadan ini Ramadan yang Allah terima, rukuknya, sujudnya, puasanya, dan semua amal solih di dalamnya jadi amal yang memberatkan timbangan kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.